Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat saya kepada Bapak Dr. Yusrijal SHMH sebagai dosen pembimbing untuk mata kuliah metode penelitian hukum untuk kami mahasiswa-mahasiswi yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi saya dengan judul metode penelitian, yaitu mengenai perolehan hak-hak keperdataan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 dengan analisis kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010. Sebelum masuk kepada latar belakang, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dinda Agustina Harahap dengan NIM 200510205. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, pada proposal saya, sebenarnya ada beberapa latar belakang yang menjadikan saya untuk menarik daripada judul ini, yaitu maraknya kasus perkawinan siri yang berkembang di masyarakat sekarang ini banyak mengundang kontroversi. Begitupun dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dan berasal dari perkawinan tidak sah merujuk pada hukum negara dianggap tidak jelas dan mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak keperdataannya, terutama hak secara perdata yang seharusnya diperoleh anak dari ayah biologisnya, diantaranya dalam pembuatan akta kelahiran, pemenuhan alimentasi dan hak warisnya yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan. Sebenarnya, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 ini mempunyai latar belakang di mana ada gambaran kasus, yaitu kasus perkawinan siri yang terjadi di tahun 1993 yang dilakukan oleh penyanyi Macica Mohtar serta Moerdono dan mempunyai anak dengan nama Muhammad Iqbal Ramadan, yang kemudian Macica melakukan pengajuan terhadap permohonan uji materi atau judicial review ke MK, di mana permohonan ini diterima oleh MK melalui adanya surat putusan nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 pada tanggal 17 Februari pada tahun 2012. Nah, hal inilah yang menyebabkan putusan Mahkamah nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 yang mengemukakan adanya perubahan pada pasal 43 ayat 1. Selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah. Pada proposal saya ini mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perolehan akta kelahiran anak yang lahir di luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010. Adapun rumusan masalah yang kedua pada proposal saya adalah bagaimana hak alimentasi dan hak waris sebagai hak secara perdata bagi anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010. Adapun ruang lingkup daripada penelitian saya ini adalah dibatasi pada pembahasan bagaimana perolehan hak keperdataan anak luar kawin, pemenuhan hak alimentasi dan hak warisnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010 untuk membahas agar dalam pengkajian ini peneliti lebih fokus mendalami serta dapat menganalisis permasalahan yang ada. Adapun mengenai tujuan daripada penelitian atau proposal saya ini adalah untuk melakukan pengkajian serta analisis terhadap perlindungan hukum terhadap hak atas perolehan akta kelahiran anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010. Yang kedua, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan mengkaji penerapan hak keperdataan, yaitu hak alimentasi dan hak waris bagi anak yang lahir di luar kawin berdasarkan hukum waris, Burgerlich Wetboek, hukum waris Islam, hukum waris adat setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU nomor 8 tahun 2010. Adapun mengenai
mengenai manfaat daripada penelitian atau proposal saya ini adalah mengangkat dua daripada manfaat, dimana manfaat yang pertama adalah manfaat secara teoritis, yang kedua adalah manfaat secara praktis. Dimana manfaat secara teoritis yaitu ada dua: berkontribusi terhadap pemikiran dan perkembangan ilmu hukum tentang perlindungan hukum terhadap anak dengan status luar kawin untuk mendapatkan hak keperdataannya yang di dalamnya terdapat hak memperoleh akta kelahiran, hak alimentasi, dan hak waris anak luar kawin. Yang kedua, manfaat secara teoritisnya adalah sebagai rujukan informasi dan pengetahuan bagi pihak akademisi serta komparasi bagi penelitian-penelitian lainnya terkait hukum perkawinan serta kewarisan. Yang kedua adalah manfaat secara praktis. Manfaat secara praktis di sini adalah hasil penelitian dapat menyumbangkan manfaat bagi sumbangan pemikiran dalam mengemukakan hak keperdataan berupa akta kelahiran berikut juga dengan penerapan hak waris untuk anak yang lahir di luar kawin sesudah diberikannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU nomor 8 tahun 2010. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini yang pertama ada metode pendekatan masalah. Yang saya gunakan dalam metode pendekatan masalah adalah dengan menggabungkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan atau state approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengumpulkan dan kemudian menganalisa serta menyimpulkan kontekstualisasinya dengan pokok bahasan. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengumpulkan pendapat-pendapat para ahli hukum untuk menjawab permasalahan yang ada dalam proposal saya ini. Yang kedua pada metode penelitian adalah sifat dari penelitian yang saya gunakan adalah melalui telaah yang bersifat mendalam terhadap aturan undang-undang terkait hukum keluarga. Tipe penelitian yang saya gunakan adalah bersifat normatif yuridis, yang mana tipe ini bertujuan memperoleh konsep yang jelas dan juga lengkap dan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan maupun buku-buku tentang teori-teori terkait rumusan masalah yang disebutkan sebelumnya. Adapun sumber bahan hukum yang saya gunakan adalah ada dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang saya gunakan adalah jelas, yang pertama adalah konstitusi kita, adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Yang ketiga adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang sering kita sebut adalah Burgerlich Wetboek. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau yang kita sebut adalah Undang-Undang Perkawinan. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Yang keenam adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak. Dan yang terakhir adalah jelas untuk saya gunakan di sini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU Nomor 8 tahun 2010. Yang kedua adalah bahan hukum sekunder. Untuk bahan sekunder saya di sini adalah buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, dan tentunya artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian saya. Kemudian ada prosedur dan analisa bahan hukum. Untuk mendapatkan bahan hukum yang lengkap, pengambilan bahan hukum yang dijalankan melalui dua cara, yaitu studi kepustakaan serta studi kasus sebagai bahan hukum primer dan serta sekunder. Yang selanjutnya, bahan hukum akan diinventarisir berdasarkan pokok masalah dan diidentifikasi. Untuk selanjutnya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang menyangkut peraturan dan hukum perkawinan berkaitan anak luar kawin dan pewarisan. Proses pengelolaan serta analisis juga diberlakukan terhadap konsep, teori-teori, doktrin, serta bahan rujukan yang lainnya. Kemudian dihasilkan penyelesaian masalah yang sesuai dan tepat. Proses yang terakhir yakni merumuskan seluruh bahan hukum, hasil pengelolaan dalam wujud pembahasan permasalahan, serta rumusan kesimpulan. Hasil penelitian kepustakaan yang ditunjang dari hasil penelitian lapangan akan membawa pada rumusan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang saya angkat. Kemudian adalah teknik pengumpulan data.
Ada dua teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menjalankan studi kepustakaan melalui pengembangan argumen yang didasarkan pada bahan bacaan buku-buku literatur terkait isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Yang kedua adalah mengkaji sejumlah aturan undang-undang serta putusan nomor 46 garing PUU nomor 8 tahun 2010 terkait isu yang diangkat. Selanjutnya, melakukan klasifikasi terhadap berbagai bahan hukum yang didasarkan pada kategori serta dibuat dengan sistematis dan terkoordinir yang disesuaikan dengan pokok permasalahan dalam penelitian proposal saya ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tutup dengan salah satu adagium, yaitu lex semper debet remedium, bahwa kita harus pahami setiap permasalahan bahwa hukum selalu memberikan obat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.